Saudara, setelah mendengar keterangan ahli pidana, tim kuasa hukum Peggy Setiawan menghadirkan 4 saksi meringankan dalam sidang pra-peradilan. Mereka adalah Dede Kurniawan, teman Peggy di Cirebon, Suharsono alias Bondol, rekan kerja proyek Peggy di Bandung, kemudian ada nama Agus Gunawan, pemilik proyek, dan Riana Yolantina, ibu rumah tangga. Agus, pemilik rumah tempat Peggy bekerja, mengaku Peggy bekerja sejak awal hingga proyek selesai, tetapi Agus tak ingat apakah Peggy saat itu pernah meninggalkan proyek di akhir Agustus 2016 ketika peristiwa pembunuhan Vina Eki terjadi. Waktu pembangunan, ya, awal tuh di bulan Agustus. Ya antara tanggal 2 sampai 3. Ya. Berjalanlah pembangunan kurang lebih 1 minggu ada pergantian orang buruh. Oh, gitu. 4 orang. Nah, di situ kurang lebih 1-2 hari itu langsung ada penggantinya dengan jumlah yang sama jadi 8 tetap. Jadi 8. Ya, setelah itu nggak ada penggantian lagi gitu. Oh ya, abang saya begini saksi ya. Sejak saat itu si Peggy Setiawan yang kita maksudkan sekarang ini sudah ada bekerja di situ atau tidak? Itu memang kalau terakhir ada Pak, ada. Sampai terakhir finishing. Itu ada. Yang maksudnya saya begitu. Suharsono alias Bondol, rekan kerja Peggy di Bandung, juga bersaksi di sidang pra-peradilan. Bondol sempat berdebat dengan kuasa hukum termohon soal rute pulang ke Cirebon dari Bandung. Ketika Bapak pulang ke Bandung, itu kan diantar yang 3 tadi ya. Iya. Itu naik bus apa? Godwill. Apa? Godwill. Godwill. Bayar berapa Bapak naik bus itu? Sekitar 90-an nggak sih Pak? 90.000. 90.000. Rute bis antara dari terminal mana tadi? Lui Panjang sampai Cirebon. Ada nggak Bapak berhenti di mana? Ya di tol itu Pak. Bukan, maksudnya kan lewat Sumedang. Bapak lewat mana? Cikampek atau? Oh, ya enggak Pak, dari Sumedang Pak. Iya, maksudnya. Sumedang. Iya. Entar dulu. Sumedang, terus Cadas Pangeran, Kadipaten. Iya, betul. Palimanan. Betul, berarti lewat jalur biasa ya. Iya, terus ke Plumbon, masuk tol. Maksudnya Bapak lewat jalur biasa ya. Jalur arteri, maksudnya bukan tol ya. Iya. Ya. Kemudian Bapak lewat sana, ada nggak Bapak waktu itu berhenti di suatu tempat? Ya nggak ada Pak, itu jurusan langsung. Jawa iya. Langsung terus turun di flyover ya? Iya. Di flyover. Memang boleh bus itu turun di situ? Ya boleh kalau nggak ada patroli sih Pak. Keriuhan juga sempat terjadi saat pihak termohon atau polisi menanyakan rekan kerja Peggy di Bandung, Suharsono alias Bondol. Polisi bertanya detail soal posisi tidur para pekerja proyek di Bedeng. Bapak tidur di sebelah mana kalau biasanya? Ya biasa sih tergantung Pak. Tergantung ngantuknya Pak. Tergantung ngantuknya. Iya Pak. Oh, betul. Enggak. Sudah. Ya. Cukup ya. Lanjut silakan Pak, lanjut. Oh ya. Kami lanjutkan yang mulia. Ya. Dengan ukuran 3 kali berapa tadi? 4 ya. 8 orang. Itu berarti kan sempit ya. Iya. Posisi kaki Bapak kemana? Ataukah semuanya lurus atau samping, gimana? Sistem tidurnya seperti apa? Ya lurus Pak. Lurus. Pak Artono di sebelah mana biasanya langganannya tidur itu? Ya pojok Pak. Pojok. Si Peggy sebelah mana? Ya lupa Pak, ya orang sih Pak. Lupa. Tidurnya posisinya lupa. Iya. Pihak kuasa hukum Peggy juga menghadirkan teman dekat Peggy, yakni Dede Kurniawan. Saat ditanya tim hukum Polda Jabar, Dede membantah nama alias Peggy adalah Perong. Jadi untuk komunikasi sama Peggy berapa kali di SMS itu? Selain yang tadi ditampilkan. Dari tanggal 29 Juli 2016 sampai terakhir tuh 2021. Oh gitu. Tapi dari teman-temannya Peggy, diantaranya manggil Peggy ada bukan saksi yang ngomong ya. Itu teman-temannya ada yang manggil Perong juga gitu ya.
Gimana Pak? Maksudnya teman-temannya Peggy yang di grup itu kalau manggil Peggy manggil apa? Pegok. Pekong, Rong, Bukan. apa tuh? Mohon izin yang mulia, nggak Baik, boleh Om. mengarahkan yang mulia. Mohon izin yang mulia. Gini. Mohon izin yang mulia, agar termohon jangan mengarahkan pertanyaan yang mulia. Tanya langsung aja. Ya. Ada nggak nama alias dari Peggy? Peggy Setiawan alias? Peggy Setiawan. Alias apa? Alias apa? Ada Pegok. nggak? Hah? Pegok. Pekong. Pegok. Pegok. Peko. Pegok. Pego. Pego ya? Pegok. Oh, Pego katanya Pak. Pego, Oke. Pego ya. O, Rong, O, hampir mirip ya. Begitu. Oh ya. Pego. Ya, hampir Rong. Ya, ya, Sudah. ya, ya. Lalu sejauh mana kesaksian ahli, rekan kerja hingga pemilik proyek bisa meyakinkan hakim di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Kita bahas malam hari ini bersama kuasa hukum Peggy Setiawan, Mukhtar Effendi. Ada juga mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ugroseni yang hadir bersama kami di studio. Dan juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Ugro, Prof. Hipnu. Ya, selamat malam juga Mas Mukhtar. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Bro. Malam. Ya, Bang Mukhtar, jadi saya mau ke Bang Mukhtar dulu. Jadi kalau tadi nih pemilik proyek bilang bahwa Peggy benar bekerja hingga selesai proyek, tapi tidak ingat nih pada saat akhir Agustus 2016 pernah nggak meninggalkan kawasan proyek di Bandung, Jawa Barat. Jadi kalau misalnya keyakinan dari kuasa hukum ini semakin menguatkan keterangan Peggy bahwa Peggy tidak berada di Cirebon pada saat kasus pembunuhan Vina atau semakin melemahkan? Baik, Mbak. Seluruh pertanyaan daripada pihak termohon, kami sangat memahaminya bahwa maksud dan tujuan daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah untuk melemahkan alibi Peggy Setiawan klien kami, kan itu. Sehingga mereka mendesak untuk meminta penjelasan baik dari pemilik rumah maupun daripada rekan-rekan sepekerjaannya seperti Suharsono atau Bondol, kemudian Robi, kan itu yang tadi dihadirkan ya. Yang tadi dihadirkan itu adalah Pak Agus Aceh, pemilik rumah dan istrinya. Kemudian Pak Suharsono atau Bondol dengan Dede Kurniawan. Jadi seluruhnya kami sangat memahami bahwa pertanyaan-pertanyaan itu diberikan untuk bagaimana caranya alibi Peggy Setiawan yang menyatakan bahwa berada di tempat kerjanya itu menjadi lemah, demikian. Oke, nah kemudian tapi dari lihat kuasa hukum sebenarnya itu semakin melemahkan alibi Peggy atau semakin menguatkan Peggy bahwa benar dirinya ada di Bandung, tidak di Cirebon saat pembunuhan Vina? Baik, justru menurut kami malah ini akan lebih menguatkan alibi Peggy, ya, bahwa pada saat kejadian atau peristiwa kejadian tanggal 27 Agustus 2016 itu Peggy betul-betul berada di Bandung. Walaupun pernyataan daripada saksi-saksi itu terbata-bata begitu, tidak lancar menyampaikannya. Karena mungkin kami sangat memahami bahwa psikis seseorang begitu dihadapkan di muka persidangan, walau bagaimanapun apalagi mereka, mohon maaf ya, orang biasa, orang sipil, itu ada rasa grogi lah gitu ya, karena memang tergantung atau terkait dengan SDM-nya begitu. Beda mungkin kalau mohon izin, kalau Prof. Hipnu, Pak Ugro dihadapkan di muka sidang tidak ada masalah kan gitu. Tetapi buat orang-orang seperti Bondol atau Suharsono, seperti Dede Kurniawan, seperti Pak Agus Aceh, seperti istrinya. Tapi Pak Agus itu tidak ingat tuh pada saat tanggal 26 kejadian itu benar ada di Bandung atau sempat pergi meninggalkan Bandung? Betul, betul. Pak Agus bahkan dengan istrinya pun menyampaikan seperti itu. Karena tadi dengan jelas dan gamblang, Pak Agus dan istrinya menyampaikan bahwa mereka tidak berhubungan langsung dengan pekerja, tetapi hubungannya dengan Pak Rudi, yaitu bapaknya Peggy. Ya, jadi baik masalah pekerjaan, masalah administrasi keuangan, mereka lurus hubungannya dengan Pak Rudi. Jadi tidak dengan pekerjanya langsung. Yang mereka tahu adalah, mohon maaf, bahwa pekerja dari Pak Rudi itu ada 8 orang, demikian.
Kalau dari Pak Ugro sendiri melihatnya dari kejadian sidang dimulai dari hari Senin, Selasa hingga Rabu sudah mulai nih ya keluar saksi-saksi yang hari ini adalah dari kuasa hukumnya Peggy. Ini sebenarnya semakin menguatkan alibi Peggy bahwa dia bukan pelaku pembunuhan Vina atau semakin melemahkan? Ya kalau kita lihat ini kan hanya sidang alibi. Kalau sidang pra-peradilan biasanya berkaitan dengan kasus pokoknya saja. Kalau alibi nanti untuk apa pra-peradilan? Ini hanya kaitan dengan penangkapan mungkin tidak sah. Kemudian dilanjutkan penahanan. Jadi bagi saya sebetulnya kalau kuat sekali adalah BAP keluarga Peggy di awal. Waktu polisi sudah datang ke rumahnya itu, diperiksa nggak keluarganya. Maksudnya ada nggak Peggy datang, dan sebagainya. Itu dari awal, karena dari awal tidak jelas sehingga hanya dibuatkan DPO. DPO itu juga siapa yang disebutkan, Peggy tapi ada alias yang lain. Kemudian foto tidak ada, dan sebelum menjadikan DPO, biasanya kan diperiksa dulu sebagai tersangka. Tersangka dipanggil berapa kali, 3 kali nggak hadir, baru dibuatkan DPO. Dan ini langsung ditetapkan maksudnya sebagai tersangka tanpa ditanyakan harusnya dulu. Dibuktikan bahwa ini benar Peggy itu berangkat dari DPO waktu berkas di awal. Tapi kalau tadi kemarin itu polisi bilang bahwa dari hasil pendetekan wajah 90% Peggy Setiawan itu adalah ya teridentifikasi begitu? Ya sekarang dibuktikan Peggy Setiawan yang mana? Sekarang kan yang penting kan alat bukti. Kalau namanya Peggy Setiawan yang A, Peggy Setiawan B ya ditemukan wajahnya seperti itu kan gitu. Sekarang untuk menentukan bahwa penangkapan Peggy yang di Bandung ini kan alibi saja nih. Bahwa Peggy ada di Bandung, ada mungkin lupa dan sebagainya. Kalau misalnya katakanlah Peggy sedang keluar makan 2 jam atau 3 jam misalnya kan nggak mungkin jarak Bandung ke Cirebon berapa lama. Yang jelas pada saat Peggy datang, misalnya Peggy yang pelakunya ini, begitu dia berbuat di rumah dan polisi sudah datang mengambil sepeda motor dan sebagainya, keluarganya diperiksa, Peggy datang enggak? Di situ saya sudah sempat diperiksa kalau tidak salah kan? Keluarganya nggak ada yang diperiksa di situ, hanya diambil sepeda motornya 2. Oh oke. Nah Pak Ugro, tapi kemudian kan pada saat berarti artinya dipertanyakan adalah memang 90% wajahnya Peggy, tapi Peggy Setiawan benarkah ini DPO-nya pembunuhnya itu yang masih tanda tanya? Iya betul, kalau saya DPO-nya yang asli dulu waktu di berkas perkara ada nggak? Sehingga ciri-ciri alamatnya dan sebagainya itu harus dibuktikan di situ. Membuat DPO itu bukan hal yang gampang, sulit gitu loh. Jadi menjadi berkas itu kan juga sama dengan membuat skripsi kan di situ. Dan pertanyaan juga pada saat kalau tidak salah Saka Tatal bilang DPO yang dulu kayaknya rambutnya lurus ya kalau nggak salah. Ya harus disebutkan rambut lurus atau rambutnya ada bergelombang dan sebagainya itu disebutkan. Matanya coklat atau hitam atau biru dan sebagainya harus disebutkan. Oke, Prof Hipnu kalau misalnya melihat persidangan sampai dengan saat ini itu melihatnya gimana Prof? Benarkah kemudian penetapan Peggy ini sebagai tersangka pembunuhan Vina sudah sesuai prosedur dan benar juga kalau Peggy ini adalah pelakunya? Jadi gini Mbak, ini menarik sekali. Semenjak tahun 2016, peraturan Mahkamah Agung itu menentukan bahwa pra-peradilan itu hanya berdasarkan pada segi formil. Tapi kali ini mau tidak mau persidangan formil terasa material. Kenapa? Karena saksi-saksi diperiksa. Itu yang pertama. Jadi setelah baru kali ini saya melihatnya ini. Peggy ini yang membawa suatu persidangan pra-peradilan memeriksa saksi sampai mendalam pertanyaan-pertanyaan secara komprehensif. Harusnya itu ada di sidang ya? Ya, harusnya di sidang material. Tapi ini sudah pemeriksaan seperti material. Nah, itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, pendekatan pembuktian antara pemohon dan termohon itu suatu yang berbeda. Kalau Pak Muhtar, pemohon, itu pendekatan secara sosiologis empiris. Di mana pekerjaannya, siapa, orang tuanya, jam berapa. Tapi dari Polda saya melihatnya pendekatan dengan saintifik. Kemarin sampaikan adalah DNA. DNA-nya sama. Kemudian sidik jari. Sidik jari itu istilahnya kalau daktiloskopi. Sidik jari itu kalau kita lihat itu 2 juta orang baru sama Mbak. Ini kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaannya, sidik jari kalau kita orang luar, sidik jari kapan? Betul, itu saintifik, betul tadi. Kan sudah 8 tahun yang lalu, berarti 8 tahun sudah ada sidik jarinya. Lah itu sidik jari siapa? Pembandingnya siapa? Ini itu harus dibuktikan di pra-peradilan? Ya kemarin kan dibacakan bahwa si Peggy adalah betul sidik jarinya adalah identik.
Kalau foto sih mungkin bisa rekayasa, bisa sama. Tapi kalau dalam suatu pembuktian, Mbak, saintifik, itu hanya 2 yang akurat. 1 sidik jari, 2 DNA. Nah, DNA ini memang perlu juga cek darahnya. Sekarang pertanyaannya bagaimana mengeceknya? Itu yang saya kira pembanding DNA, pembanding sidik jari, itu yang saya kira pemohon harus juga mengklarifikasi. Karena ilmu itu ilmu saintifik. Cuma pertanyaannya pembandingannya seperti apa? Terus dilihat. Karena waktu itu DPO, Mbak. Ini Pak Ugro. DPO berarti nggak ada. Kok ada pembandingnya? Ini saya kira sendiri. Oke. Nah, kemudian saya kembali lagi ke Bang Mukhtar. Bang Mukhtar, ini kan kalau tidak salah ya, yang didapat seharusnya ada Liga Akbar juga ya? Betul yang harusnya bersaksi hari ini? Enggak. Begini Mbak. Saya izin meluruskan dulu ya. Mohon izin, Prof. Mohon izin, Pak Ugro. Pertama, kenapa kita menghadirkan saksi alibi? Artinya saksi yang satu pekerjaan dengan Peggy. Karena di tahun 2016, tepatnya tanggal 31 Agustus, memang betul pada saat itu ada polisi yang ke rumahnya ibunya Peggy. Ya kan, menggeledah kemudian membawa 2 unit motor yang salah satu diantaranya adalah motor yang dalam keadaan rusak. Kemudian disampaikan juga oleh ibunya Peggy bahwa Peggy Setiawan itu ada di Bandung. Nah, maksud saya peristiwa 2016 tentang penggeledahan itu coba kita sesuaikan dengan alibi yang dibuat oleh rekan sepekerjanya Peggy. Dan itu makanya kami menghadirkan saksi yang satu pekerjaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon izin bahwa yang dimaksud dengan sidik jari itu tidak pernah dimunculkan, bahkan tidak pernah disebutkan dalam jawaban maupun duplik yang diberikan oleh pihak termohon kemarin. Justru kami menunggu-nunggu, kalaupun memang pihak kepolisian daerah Jawa Barat mempunyai bukti, maka kami menantang mereka untuk buktikan alat bukti itu atau barang bukti itu di mana di dalamnya ada sidik jari Peggy Setiawan. Maksudnya pada saat sidik jari Peggy Setiawan pada saat pembunuhan Vina gitu ya? Betul. Malah justru yang terjadi kekacauan sekarang, kalau kami bilang kekacauan ya, beberapa hari setelah Peggy Setiawan itu ditangkap dan ditahan, itu kami sudah menyampaikan di beberapa media bahwa ada salah satu atau seseorang datang ke Peggy Setiawan membawa 7 lembar kertas, 2 lembar berisi nama Peggy Setiawan tanpa data diri yang lainnya, ya kan, 4 lembar 5 lembar kosong, yang 7 lembar ini semuanya dibubuhkan atau dimintai cap sidik jari Peggy Setiawan. Ini justru yang menimbulkan kekhawatiran bagi kami sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan, jangan sampai nanti di kemudian hari timbul seolah-olah memang barang bukti yang dulu disangkakan oleh penyidik kepada Peggy Setiawan ada sidik jarinya. Padahal sidik jari itu diambil kemudian. Nah, kemudian selanjutnya masalah wajah ya, kemarin kan ada dari Inavis ya. Dari Inavis menyampaikan bahwa kesesuaian wajah Peggy itu 90%. Tapi ingat ya, dalam jawaban itu disampaikan bahwa penyesuaian wajah Peggy itu disesuaikan dengan data Dukcapil. Dengan data Dukcapil ya, bukan dengan data yang ada di CCTV. Nah, ini kayaknya nampaknya ini juga pertanyaan dari publik, Pak Ugro ya. Tadi mengenai sidik jari ini ngambilnya gimana pada saat sebelum pembunuhan. Terus kemudian juga mungkin tanda-tandanya juga ya, sebenarnya bukti apa sih yang paling kuat? Kalau cuma hanya sepeda motor, apakah kuat? Harusnya kan ada alat untuk membunuh ya, meskipun kejadian 8 tahun lalu. Iya, jadi kalau pasalnya saya baca di laporan polisi atau di putusan pengadilan, ini kasusnya kan pembunuhan yang direncanakan, kemudian ada pasal 170 juga dimasukkan, kemudian pemerkosaan dan sebagainya. Kalau peristiwanya yang berat seperti itu menyangkut jiwa dan tubuh manusia dan orang, biasanya dulu ada namanya jitkaur, jiwa, tubuh manusia dan orang itu harus dibuktikan untuk saintifik tadi darah yang ditemukan. Ada nggak darah di sepeda motor dan sebagainya. Kemudian kalau motornya itu waktu itu disita, ditemukan nggak sidik jarinya dan sebagainya. Ini harus ekstra hati-hati dari awal, sehingga pembuktian awal yang menggunakan scientific crime investigation harus benar-benar tuntas. Ya, jadi jangan sampai sekarang mau diambil sidik jari,
mau dibandingkan dengan sidik jari yang kapan diambil. Dulu ada nggak pengambilan? Ini yang mungkin harus diberikan penerangan pada masyarakat. Kalau dari awal sudah salah ya mungkin ke depan ini juga sulit mengatakan bahwa ini sidik jari yang ditemukan di TKP. Nah, ada nggak berita acara penemuan sidik jari di awal di situ? Ya kemudian kalau wajah ini disamakan dengan siapa? Ya wajah buat apa disamakan? Kalau wajah kan hanya dikaitkan dengan ini dengan Dukcapil. Buat apa disamakan untuk itu? Nggak ada hubungannya sama kasusnya ya maksudnya ya. Gitu, ya. Oke, kalau misalnya soal tadi temannya itu bukan Peron ya, alias Peggy-nya itu, tapi apa tadi ya? Pegong apa? Itu juga apa? Pegoy. Itu menguatkan atau sebenarnya itu nggak ada sedikit-sedikit inilah. Ya kalau dikaitkan dengan kasus pembunuhan sendiri dan penganiayaan dan sebagainya tadi pemerkosaan ya buat apa seperti itu ditanyakan? Kita kan membutuhkan apa yang mungkin ditinggalkan di TKP. TKP itu kan crime scene yang harus benar-benar dijaga, dirawat gitu loh. Makanya saya bilang dari awal Peggy ini yang sekarang ditahan ini pernah nggak dulu diperiksa sebagai tersangka itu? Oke, saya kembali lagi kalau gitu ke Prof Hipnu. Prof, besok kan giliran kita mendengarkan ya saksi dari pihak termohon, dalam hal ini adalah polisi begitu. Perlu nggak sih ini didatangkan Ibtu Rudiana sebagai pihak pelapor pada saat itu dalam kasus pembunuhan Vina Eki? Ya, karena ini sebagai bentuk peradilan tadakan semi formil serasa material, ya biar imbang harus dihadirkan. Walaupun dihadirkan ini bukan materi loh, dihadirkan menanyakan bagaimana tindakan Pak Rudi ketika itu dilakukan. Apa yang dilakukan? Jadi belum masuk pokok materi detail, tapi karena penyidik itu kan apa tindakan penyidik? Mencari, mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Langkah itulah saya kira yang harus ditanyakan pada Rudiana. Oke, ini pemanggilan ayah Eki ini sebagai seorang anggota polisi atau sebagai ayah Eki? Sebagai anggota polisi, karena waktu itu kan memindahkan yang melakukan. Oke. Itu yang turut melakukan, yang harusnya tidak boleh. Apalagi informasi awal kan bukan bidangnya. Tapi menangani melakukan malah itu bidangnya narkoba, melayani melakukan malah satu kriminal umum. Ini yang saya kira tindakan apa yang dilakukan. Ini saya kira penting karena pra peradilan kita kembali belum pokok perkara itu adalah menguji bagaimana pengambilan data, pengambilan informasi, mengambil data, penyitaan dan sebagainya. Sehingga itu langkah itu kalau betul ya insya Allah betul. Kalau salah berpotensi sesat gitu. Kalau misalnya sejauh ini dari kualitas saksi-saksi yang dihadirkan ini apakah bisa meyakinkan hakim? Belum. Karena ini jauh dari belum. Ya, agak chaos juga. Makanya tadi saya katakan tadi Pak Ugro tadi bahwa saintifik ini kelihatannya saintifik bukan tahun 8 yang tahun lalu. Ini loh, ini harus hati-hati. Betul pendekatan saintifik, tapi apakah 8 tahun yang lalu? Kalau sidik jari pasti hilang. Istilahnya kalau dalam kriminalistik kan sidik jari laten. Itu sulitnya bukan main untuk mendeteksi seminggu aja sulit, apalagi 8 tahun. Nah, ini bagaimana menyimpulkan sampai identik sekian? Foto, kalau foto sih saya kadang-kadang agak kurang pas, tapi oke lah. DNA itu cukup butuh waktu lama. Nah, inilah saya kira, karena dalam peradilan ini kuncinya dulu adalah Peggy itu betul atau tidak. Kalau itu salah, semuanya rontok. Kalau itu betul, tinggal pada tahap yang kedua. Bagaimana penentuan tersangka, buktinya bagaimana, dan sebagainya. Jadi peradilan ini fokus 80% itu menyatakan Peggy itu tersangka atau bukan. Oke. Ya, Pak Ugro kalau gitu, kalau besok untuk dapat meyakinkan lagi, punya kesempatan dari pihak polisi, apakah perlu Ibtu Rudiana dihadirkan? Sekarang kalau mau dihadirkan kan ini hanya berkaitan dengan pra-peradilan penangkapan, penahanan. Sah atau tidak di situ kan? Bukan berkaitan dengan penghentian atau ganti rugi dan sebagainya. Atau alat bukti yang tidak sesuai. Jadi bagi saya berawal dari peristiwa, kemudian peristiwa tanggal 27, ya kan? Saya baca di situ Pak Ibtu Rudi membuat laporan tanggal 31. Kenapa laporan polisi itu kan biasanya ditulis pada hari ini? Tapi kalau peristiwa tanggal 27 dilaporkan tanggal 31, berarti kan laporan polisinya pada hari itu, bukan pada hari ini. Ini juga aneh gitu loh bagi saya. Jadi kalau pemeriksaan propam seharusnya jeli, kenapa sebagai orang tua yang anak jadi korban tanggal 27 baru melaporkan tanggal 31. Apakah karena waktu itu dibilangnya ini kecelakaan? Ya, kecelakaan itu tidak, tapi dilaporkan awal harusnya tanggal 27 itu. Nah, kemudian masalah orang kalau mau diidentifikasi. Saya membayangkan saja kalau misalnya ada
Peggy ini punya saudara kembar. Bagaimana membuktikannya? Dari kembar A dan kembar B nih. Pelakunya siapa kalau misalnya pelaku nih? Kita menemukan pelaku pakai apa? Ini kan lebih sulit lagi. Makanya kembali lagi dari awal TKP, semua barang bukti yang ditemukan harus disimpan kemudian diperiksa secara scientific crime investigation. Ini yang penting. Biar tidak ada pertanyaan publik ya seperti kasus karena kalau Vina ini. sama anak kembar nggak mungkin sidik jarinya sama. Baik. Di situ. Ini apa tantangan ke depan pengetahuan bagi masyarakat juga bahwa ternyata penegak hukum itu tidak gampang. Makanya dari dulu saya tahu polisi tidak bisa digantikan mesin, tapi kalau dibantu mesin masih bisa. Pak Ugro, terima kasih untuk pandangannya. Ya, Prof. Ibnu, terima kasih. Bang Muta, terima kasih. Sehat selalu, Bapak-Bapak.